Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Windia Putri Lestina. Saya berasal dari kelas 5D dengan NIM 128. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji komparasi dua sampel, yaitu uji T dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia data banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Pada kali ini sudah tersedia data dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak menggunakan iringan musik klasik. H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak menggunakan iringan musik klasik. Taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Pada kali ini kita menggunakan uji T independen. Karena kita menggunakan uji T independen, maka dari itu kita harus melakukan uji homogenitas agar kita bisa mengetahui apakah data ini bersifat homogen atau tidak homogen. Cara untuk menguji homogenitas yaitu yang pertama kita harus mencari variansi dari tiap kelompok. Cara untuk mencari variansi yaitu sama dengan var TTS, buka kurung, lalu kita blok bagian kontrol sampai bawah, lalu kita tutup kurung dan enter. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian kelompok eksperimen, sama dengan var TTS, buka kurung, blok bagian eksperimen sampai bawah, tutup kurung, lalu kita klik enter. Di sini sudah terlihat bahwa kelompok kontrol memiliki nilai variansi lebih besar daripada kelompok eksperimen. Maka dari itu, kelompok kontrol termasuk V1 dan kelompok eksperimen termasuk V2. Setelah itu, kita melakukan uji F. Caranya, kita klik data, lalu kita klik bagian data analisis. Nah, di bagian data analisis ini kita pilih yang bagian F-test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, untuk variabel 1 ini, kita blok bagian kontrol sampai bawah. Lalu untuk variabel 2, kita blok bagian eksperimen sampai bawah. Lalu kita centang label, alfanya tidak usah diubah karena alfanya sudah benar 0,05, lalu kita klik output ring. Nah, setelah itu saya akan letakkan di sebelah sini, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Di sini kita bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jadi, bisa dituliskan F hitung sama dengan 1,47. Dan ini lebih kecil dari F tabel yang hasilnya 2,45. Di sini sudah terlihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka artinya H0 diterima. Selain itu, kita bisa membandingkan antara p-value dengan alpha. Caranya yaitu kita tuliskan p-value. P-value di sini diperoleh senilai 0,24. P-value di sini lebih besar sama dengan alfa, yang alfanya bernilai 0,05. Karena p-value lebih besar sama dengan 0,05, artinya H0 diterima.
dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Setelah kita selesai melakukan uji F, kita lanjutkan untuk melakukan uji T. Caranya, kita klik bagian data, lalu kita klik bagian data analisis. Nah, di bagian data analisis ini, kita pilih yang bagian t-test to sample assuming equal variance. Mengapa kita memilih yang ini? Karena data bersifat homogen, jadi kita pilih yang bagian equal variance. Kita klik OK. Di bagian variabel 1, kita blok bagian kontrol sampai bawah. Begitupun juga dengan variabel 2, kita blok bagian eksperimen sampai bawah. Lalu kita centang label. Alfanya tidak usah diubah karena sudah benar 0,05. Lalu kita klik output range. Saya akan letakkan di sebelah sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita bandingkan antara t-stat atau t-hitung dengan t-tabel. Jadi bisa dituliskan t-stat atau t-hitung ini hasilnya min 2,539, artinya lebih kecil dari min t-tabel yang hasilnya min 2,08. Jika t-hitung lebih kecil dari min t-tabel, maka artinya H0 ditolak alias H1 diterima. Selain itu, kita juga bisa membandingkan antara p-value dengan alpha. Di sini p-value-nya diperoleh senilai 0,01, jadi kita tuliskan p-value 0,01 lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya H0 ditolak alias H1 diterima. Dari hasil yang kita dapatkan, kesimpulan yang bisa diambil yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak menggunakan iringan musik klasik. Jadi kita tuliskan di bagian kesimpulan. Nah, untuk nomor 1 hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang nomor 2. Pada soal nomor 2, di sini sudah terdapat data hasil pretest dan posttest pedagogik guru. Yang mana di sini sudah terdapat data dari 2 kelompok, yaitu kelompok pretest dan kelompok posttest. Asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikan yaitu 5% atau alfa sama dengan 0,05.
Pada kali ini kita menggunakan uji T berpasangan. Setelah kita melakukan uji T berpasangan, lalu kita hitung uji statistik. Caranya yaitu kita klik bagian data, lalu kita klik bagian data analisis. Nah, di bagian data analisis ini kita pilih yang bagian t-test by rate to sample for means. Nah, setelah itu untuk variabel 1, kita blok bagian pretest sampai bawah. Untuk variabel 2, kita blok bagian posttest sampai bawah. Setelah itu kita centang label, alfanya tidak usah diubah karena alfanya sudah benar 0,05. Lalu kita tinggal klik output rate. Nah, saya akan meletakkan di sebelah sini, lalu kita klik OK. Nah, akan keluar data seperti ini. Di sini kita bisa membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Di mana T hitungnya di sini senilai min 5,658 dan T tabel di sini diperoleh 2,14. Jadi bisa dituliskan T stat min 5,65 lebih kecil dari min T tabel yang senilai min 2,14. Jadi, jika T stat lebih kecil dari min T tabel, maka artinya H0 ditolak alias H1 diterima. Selain itu, kita juga bisa membandingkan antara p-value dengan alpha. Di sini p-value-nya yaitu 0,00059 dan lebih kecil dari alfa. Alfanya 0,05. Artinya H0 ditolak alias H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk hasil nomor 2 seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.